Oke, selanjutnya kita kembali ke pembahasan Google Classroom. Saya masuk kelas dulu, di kelas uji coba ya. Ini satu kelas uji coba, saya masuk. Kemudian kita coba akan mengelola classwork ya. Kita mengelola tugas kelas di sini, classwork gitu. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah di classwork ini kita bisa membuat beberapa topik ya untuk mengelola atau menata kelas kita supaya siswa lebih mudah mengakses kelas. Caranya adalah kita klik saja, klik, kemudian cari topik di paling bawah, kita klik topik. Misalnya kita akan membuat topik, misalnya ini kelasnya kelas mata pelajaran. Nanti kita buat topik di sini, misalnya topik pertama itu bab, misalnya bab 1. Akan terbentuk satu topik namanya bab 1. Jika ingin mengubah ini, tinggal klik saja di sebelah kanan titik 3 ini, tinggal di rename. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya kita buat lagi topik, misalnya bab 2. Oke, saya add lagi. Nah, akan terbentuk topik di atasnya gitu ya. Nah, untuk supaya dia urut, nanti bisa kita klik drag untuk kita memindahkan topik-topik ini gitu. Saya buat lagi misalnya topik bab 3. Oke, saya add. Lalu ada topik, misalnya topik penugasan. Seperti ini. Kemudian ada topik lagi namanya ulangan harian. Oke, seperti ini dan lain-lain gitu ya. Misalnya ada banyak topik, silakan dibuat saja berapa yang diinginkan. Nah, untuk menata topik ini sebelah kirinya juga sudah tampil tulisan menu-menu kecil-kecil ini sebagai topiknya gitu ya. Supaya kita tidak capek scroll ke bawah, kita klik saja ini. Misalnya kita ke bab 1, kita klik aja bab 1. Nah, maka akan masuk ke topik bab 1 gitu. Untuk melihat topik yang lain, kita kembali ke all topik. Oke. Kemudian untuk menata ini, misalnya bab 3-nya mau taruh di bawah, tinggal kita klik saja ini bab 3, kita bawa ke bawah. Nah, seperti ini. Tinggal diklik saja, misalnya bab 1-nya misalnya bawa ke atas, kita klik bawa ke atas. Nah, artinya ini akan turut nih, bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Kemudian ini penugasan, misalnya mau dibawa ke atas, tinggal klik penugasan, bawa ke atas. Begitu juga dengan yang lain kalau ingin dirapikan. Oke, itu jadi itu gampangnya kita membuat topik di Google Classroom. Kemudian yang berikutnya adalah nanti di topik-topik ini itu kita bisa manfaatkan untuk mengatur lalu lintas penugasan maupun upload materi ajar, bahan ajar atau media pembelajaran. Itu bisa kita menggunakan topik-topik yang ada ini. Misalnya kita mengupload materi bab 1, nanti kita klik ini, kemudian isi materi, misalnya materi bab 1. Oke, misalnya bab 1 materi 1 gitu. Materi 1 di bab 1. Misalnya gitu. Lalu kita masukkan materinya. Untuk memasukkan materi bisa di sini dibuatkan deskripsi gitu ya. Berikut ini misalnya, berikut ini adalah materi ajar bab 1 misalnya. materi ajar 1 pertama di bab 1 misalnya. Kemudian kita mau melampirkan sesuatu, silakan bisa. Misalnya di sini disediakan beberapa pilihan ya. Pertama itu Google Drive, kemudian link atau file langsung dari komputernya ataupun dari link dari YouTube, itu juga bisa ya. Kemudian
di sini disediakan kita diminta membuat sebuah dokumen juga bisa ya. Dokumen dari Google Doc, dari Google Slide, dari Sheet, kemudian dari drawing ataupun dari form. Sebagai materi yang akan kita input itu juga bisa. Tergantung apa yang sudah kita miliki. Atau kita membuat yang baru, berarti kita buat dari sini. Dari yang disediakan oleh Google. Oke. Berikutnya nanti jika ini dijadikan materi untuk di topik bab 1, berarti kita pilih topiknya, topik bab 1. Nah, ini topik-topik yang sudah kita buat tadi. Misalnya kita pilih topik bab 1. Nah, kemudian berikutnya kita post jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi kalau kita menginginkan misalnya ini diamkan dulu gitu, belum kita berikan ke siswa, nah kita simpan saja sebagai draft, kita save draft. Nah, seperti ini. Maka dia akan muncul di topik bab 1. Nah, isinya materi bab 1. Materi 1 bab 1. Isinya adalah yang tadi, yang kita ketik tadi. Oke, untuk mengedit ini tinggal diklik saja edit material. Atau di sini juga nanti ketika kita memasukkan sesuatu di sini, kita juga bisa pratinjau ya. Artinya apa yang kita masukkan itu bisa kita lihat lebih dulu sebelum kita berikan ke siswa. Nah, seperti itu. Jadi itu cara membuat materi ya, materi ajar di classwork atau di tugas kelas pada kelas Google Classroom. Kemudian untuk pilihan lain itu banyak ya. Ini ada assessment, kemudian quiz assessment, question, material, repost. Nah, di sini kegunaannya assessment gitu. Assessment itu adalah penugasan ya, penugasan yang sifatnya umum. Kemudian quiz assessment itu berupa quiz, artinya nanti sudah disiapkan di sini form untuk quiz gitu. Lalu question ini adalah kita melemparkan pertanyaan kepada siswa yang tujuannya kita itu untuk siswa berdiskusi dalam room question ini. Gitu. Misalnya, pertama kita buat pertanyaan question misalnya. Saya klik question, kemudian di sini pertanyaan, misalnya saya ketik pertanyaan 1, misalnya pertanyaan 1. Kemudian di sini saya ketikkan pertanyaannya. Nah, jadi di sini tujuannya nanti siswa akan berdiskusi tentang pertanyaan yang kita ajukan. Gitu. Misalnya pertanyaan pertama, apa Anda ketahui tentang bilangan misalnya? Jelaskan. Maka nanti siswa ketika mengakses ini dia akan menjawab pertanyaan ini di kolom diskusi. Nanti akan disediakan kolom diskusi. Kemudian di sini apakah pertanyaan ini masuk penilaian atau tidak, itu bisa kita kategorikan di sini. Misalnya dia masuk di ulangan harian, maka kita bisa pilih. Ini sesuai dengan yang sudah kita atur pada setting awal di Google Classroom, gitu ya. Di setting awal sudah ada ini bagaimana kita mengatur kategori penilaian. Kemudian kalau misalnya ini tidak kita nilai, hanya bentuk diskusi biasa, itu ini berarti no kategori. Kemudian ini adalah batas waktu, tenggat waktu berdiskusi ini. Lalu di topik ini sama dengan yang sebelumnya ya. Misalnya topik ini kita masukkan di topik, misalnya belum ada topiknya nih, misalnya mau buat topik baru, berarti kita klik saja ini create topik. Nah, misalnya ruang diskusi, misalnya ruang diskusi. Oke. Nah, di sini ketika kita membuat pertanyaan dalam bentuk ini ya, bukan penugasan ya, pertanyaan, question. Ini di sini diberi pilihan ya, atau apa istilahnya ya. Siswa bisa membalas siswa lain gitu. Nah, artinya ketika satu siswa berkomentar, siswa lain bisa membalas komentar itu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, siswa bisa mengedit jawabannya. Ketika misalnya dia salah ketik gitu, nanti dia bisa edit.
Kalau itu diberikan akses, maka ini harus dicentang gitu. Misalnya siswanya salah ketik, dia ingin memperbaiki, maka ini harus diklik centang jika diizinkan untuk memperbaiki gitu. Nah, tapi saya tidak mengizinkan untuk perbaiki, dia hanya bisa berkomentar dan membalas komentar dari temannya. Oke, kalau sudah seperti itu, baru kita klik ask atau tanyakan. Nah, kemudian jika ini baru dijadikan draft, artinya ini belum diberikan ke siswa gitu ya, hanya kita buat saja dulu, sehingga nanti ketika kita mengajar, kita langsung sudah selesai nih, settingannya sudah selesai gitu, tinggal kita berikan ke siswa. Saya biasanya bekerjaan seperti itu, jadi saya buat dulu untuk misalnya besok pagi saya ngajar, maka ini saya susun dulu sehari sebelumnya gitu. Lalu saya klik saja di sini save draft. Nah, sehingga dia tersimpan di Google Classroom tetapi belum dibaca siswa gitu. Oke, itu untuk question. Kemudian untuk segment, nah ini penugasan. Untuk penugasan, nanti siswa mesti dia menjawab atau mengerjakan tugas yang diberikan. Misalnya ini, misalnya tugas 1. Tugas 1 di bab 1 misalnya, bab 1. Nah, di sini perintah tugasnya diketik saja di sini perintah tugas gitu ya. Ini perintah tugas atau berupa tugas itu berupa file. Nah, itu juga bisa. Artinya misalnya kita sudah membuat penugasan di dalam bentuk PDF misalnya. Nanti kita cari PDF-nya di mana kita taruh gitu. Berarti kita lewat add ini ya, add ini cari PDF-nya ada di mana gitu. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya di penugasan ini juga kita buat lembar jawaban anak-anak. Jadi kita bisa memberikan satu lembar jawaban kepada anak-anak, bisa berupa Google Dokumen, bisa berupa slide, atau bisa berupa sheet. Gitu. Ataupun misalnya penugasannya dalam bentuk form juga bisa. Jadi gitu ya. Biasanya kita memberikan siswa ujian gitu ya, misalnya ujian ulangan harian, biasanya kita memberikan lembar jawaban. Gitu. Nah, di Google Classroom juga memungkinkan seperti itu. Gitu. Jadi itu cara untuk membuat penugasan. Untuk lebih detailnya tentang pemanfaatan ini nanti akan saya jelaskan pada video tutorial berikutnya. Sehingga saat ini kita hanya fokus saja dulu di pengelolaan works class atau classwork atau tugas kelas. Oke, kemudian berikutnya untuk penugasan sama seperti tadi, apakah penugasan itu menjadi kategori penilaian? Berarti kita pilih di sini apakah dia menjadi kategori atau tidak. Kalau tidak, kita lewati saja ini no kategori. Kemudian ini jangka waktu pengerjaan tugas bisa di set ya di sini, pilih kapan gitu. Kemudian misalnya ini saya pilih besok 3 hari berikutnya misalnya. Jadi saya beri waktu beberapa hari untuk mengerjakan ya. Di sini juga bisa kita atur waktu terakhirnya, spesifik ke jam gitu ya. Lalu berikutnya topik kita pilih juga, apakah ini tugas ini masuk di topik apa. Misalnya topik penugasan, kita klik penugasan. Lalu rubrik ini juga bisa kita manfaatkan jika misalnya spesifik tugas itu misalnya berupa project gitu ya, mesti ada rubrik. Jika ingin membuat rubrik, kita klik rubrik. Nah, rubriknya seperti apa? Misalnya kita buat create rubrik ya, kita create rubrik. Nah, buat saja ini rubriknya seperti apa. Jadi tinggal kita setting saja di sini kategori, judul kriterianya apa, kemudian deskripsinya bagaimana, poin 1, kemudian level titel levelnya, deskripsinya bagaimana, dan seterusnya. Nanti akan dibuat berjenjang gitu ya. Misalnya poinnya 5 jika bagaimana. Sama dengan kita membuat sebuah rubrik pada umumnya gitu ya. Oke, ini saya lewati dulu, saya tidak membuat rubrik. Kemudian kalau sudah selesai penugasan, kita klik saja sign atau kita klik save draft jika kita membuatnya sebelum pembelajaran dimulai. Oke, dia akan masuk di penugasan seperti itu.
Jadi itu langkah-langkah membuat tugas. Kemudian satu lagi, tidak lupa ini quiz segment. Saya coba klik. Nah, di sini berbeda dengan yang tadi, itu kita sudah disediakan form ya, dari Google Form itu untuk membuat kuisnya. Jadi sudah disediakan ini, tinggal kita buat kuisnya secara langsung gitu. Misalnya ini sebagai ulangan, misalnya ulangan harian 1 misalnya itu. Kemudian ini perintah tugasnya, silahkan dikerjakan ulangan, silahkan ikuti ulangan 1, silahkan ikuti ulangan harian 1. Nah, kemudian kita sudah diberikan form di sini. Nah, ini maksudnya kita bisa langsung membuat soal di sini gitu. Kita klik blank quiz. Nah, kita sudah disediakan form di sini, sehingga kita bisa langsung menginput soal gitu. Lalu kita buat judul kuisnya dulu apa gitu, misalnya ulangan harian 1. Ini akan muncul nih ulangan harian 1 gitu ya. Atau ini kita ubah juga, bisa ulangan harian 1 gitu. Kemudian kita buat soalnya seperti biasa. Nah, pada saat membuat soal, jika itu soalnya ingin dikoreksi otomatis, berarti kita harus memasang kunci jawaban dan poin yang diperoleh oleh siswa. Caranya misalnya nilai dari 3 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Nah, kita tulis pilihan jawaban seperti ini. Kemudian misalnya ini kita pasang kunci jawaban, kita klik answer ke answer. Nah, lalu kita pilih mana kunci jawabannya, 3 tambah 4 7 ya, berarti ini kunci jawabannya. Misalnya satu soal skornya 5, berarti kita klik 5 di sini, tulis 5. Kemudian jika ingin memberi feedback gitu, atau pembahasan dalam soal itu, kita klik aja add answer feedback. Nah, di sini kita bisa buat incorrect answer, berarti jawaban salah gitu. Misalnya jawaban salah, atau correct answer apa, misalnya setelah siswa menjawab apa gininya, feedbacknya gitu, luar biasa misalnya. Nah, kalau biasanya ketika dia salah, ketika ingin kita menjelaskan jawaban salah, kita biasanya memberi pembahasan. Jadi kita di sini ketik pembahasannya. Itu pembahasan di sini. Oke, seperti itu, kita klik save. Nah, jika sudah, maka kita klik down ya. Kita klik down. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai satu soal. Untuk soal berikutnya kita tinggal copy saja ini, atau buat soal baru juga bisa dengan menggunakan form yang lain. Kemudian kita klik copy soal, maka akan terbentuk satu soal di bawahnya, tinggal kita edit. Oke, seperti itu untuk membuat form penugasan berupa Google Form ya. Saya kembali ke Google Classroom. Ini misalnya sudah selesai nih, Nah, tinggal saya setting ini ulangan harian sebagai kategori ulangan harian. Poinnya 20, kemudian jika benar ini 20. Kemudian sini jangka waktunya bisa kita atur, misalnya berapa hari atau berapa jam, itu juga bisa diatur di sini. Lalu topiknya di ulangan harian. Oke, kalau sudah selesai, saya klik save atau saya klik save draft. Biasanya saya klik save draft karena saya biasanya bekerja menyiapkan ini sehari sebelum. Oke, seperti itu pengelolaan di Classwork. Nah, silakan dicoba untuk mengelola kelas Anda masing-masing sehingga siswa tidak bingung untuk mengakses kelas mereka.